Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Opa Cerita Film 11. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 140. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Baca Cerita Film 11. Buat kalian yang mau mentraktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan meluncur. Spirit South Heaven Gate telah menyiapkan serangannya. Serangan yang sangat kuat, yang siap menghantam Kinan. Bahkan South Heaven Gate sangat yakin jika kali ini dirinya akan bisa menghukum Kinan, karena Kinan telah berani melawannya. Ia pun melepaskan serangannya itu ke arah Kinan, yang saat ini Kinan tentu saja tidak akan bisa menghindari serangan dari South Heaven Gate dikarenakan Kinan tengah sibuk menghadapi spirit tribulasi. Mati kau Kinan, ucap South Heaven Gate. Teman-teman Kinan pun sudah berpikir jika ini adalah akhir bagi semuanya, seperti Dragon Emperor. Bahkan, tangkisan sudah tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena sudah kelelahan. Namun, ketika semua orang beranggapan jika ini adalah akhir, hal itu tidak berlaku untuk Putri Miao Miao. Putri Miao Miao segera membentuk segel tangan dan berkata, tidak ada yang bisa mencegah Kinan mencapai ranah Martial God. Seketika, kekuatan Putri Miao Miao pun menjadi barrier yang melindungi Kinan, sehingga serangan South Heaven Gate bisa ditahan dan Kinan masih bisa diselamatkan. Pertahanan Putri Miao Miao dan South Heaven Gate pun saling beradu kuat. Namun kekuatan Putri Miao Miao ternyata masih bisa mengatasi serangan dari South Heaven Gate. Akan tetapi, tampak Putri Miao Miao terlihat kelelahan, badannya bergetar. Kinan pun memanggilnya dan berusaha untuk menghampirinya. Akan tetapi, musuh yang tengah ia hadapi selalu menghalangi. Di sisi lain, South Heaven Gate terlihat sangat merendahkan Putri Miao Miao. Walaupun serangannya berhasil diblok oleh Putri Miao Miao, namun ia menganggap jika Putri Miao Miao ini hanyalah sampah. Dasar sampah, hanya bisa memblokir satu seranganku, ucapnya. Kemudian ia pun segera menyiapkan serangan keduanya. Serangan yang nampak seperti tombak petir yang sangat kuat. Langsung ia lesatkan ke arah Kinan lagi. Apa kau masih bisa memblokirnya? Ucapnya dengan penuh percaya diri. Serangan itu benar-benar tepat mengarah kepada Kinan. Dan Kinan yang sedang disibukkan tentu tidak akan bisa menghindari serangan itu. Di sisi lain, Putri Miao Miao memang sudah kehabisan tenaga karena seluruh kekuatannya telah ia gunakan untuk memblokir serangan sebelumnya. Miao Miao mencoba memperingati Kinan agar hati-hati. Namun, dikarenakan Putri Miao Miao tahu jika Kinan tidak akan bisa menghindari serangan itu, ia pun kemudian meloncat dan mendorong Kinan, sehingga serangan dari South Heaven Gate tidak mengenai Kinan, tapi sebagai gantinya, Putri Miao Miao lah yang terkena serangan itu tepat di hadapan Kinan. Kinan yang melihat kekasihnya mengorbankan diri, ia pun sudah tak kuat menahan air matanya. Sambil menjulurkan tangannya, Kinan berteriak, "Tidak!" Dengan cepat, Kinan segera menghabisi semua lawan yang ada di depannya dan bergegas menghampiri Putri Miao Miao. "Putri, aku datang padamu." Setelah berada di dekat sang putri, tubuh Kinan gemetaran. Ia melihat kekasihnya itu sekarat, tepat di hadapannya. Di sisa akhir hidupnya, dengan suara terbata-bata, Putri Miao Miao berkata sambil menangis, "Kinan, kamu harus mencapai." Kinan lalu memangku Putri Miao Miao yang sudah tidak berdaya. Kinan berkata, "Miao Miao, aku mohon, jangan menakutiku." Dengan tubuh yang masih gemetaran dan air mata yang keluar, Kinan berteriak, "Miao Miao, jadilah baik dan berhenti bermain-main." Namun, ketika Kinan mengecek napas Putri Miao Miao, ternyata Putri Miao Miao sudah tidak bernyawa lagi. Dengan rasa yang tidak percaya, Kinan berkata, "Bagaimana Miao Miao bisa mati? Ini tidak mungkin kan?" Kesedihan dan amarah yang tercurah dalam air mata Kinan membuat Kinan sudah hilang kendali atas dirinya. Ledakan energi yang sangat mengerikan
keluar dari tubuh Kinan. Dragon Emperor pun sangat tidak menyangka jika Putri Miao Miao akan mati. Bertolak belakang dengan South Heaven Gate, ia tertawa puas, bahkan meledek Kinan dengan berkata, "Kau dan Magical Hire memiliki tingkat kegilaan yang sama. Sungguh bodoh, kehilangan akal hanya karena seekor semut. Biar ku beritahu, setelah aku membunuhmu, aku akan melenyapkan seluruh Lost Herb Garden." Melihat South Heaven Gate yang berleha-leha, Heaven God Lu meminta agar South Heaven Gate tidak usah membuang waktu lagi dan segera menghabisi Kinan. Kemudian, South Heaven Gate pun menyiapkan kembali tombak petirnya itu, lalu menyerang Kinan kembali dengan tombak petir itu. "Kinan, kali ini tidak ada seorang pun yang akan mati untukmu," ucapnya percaya diri jika Kinan akan benar-benar mati kali ini. Namun, ketika tombak petir itu akan mengenai Kinan, sebuah energi berwarna merah menjadi penghalang yang memblokir serangan tersebut. Kinan dengan aura yang sangat kuat dan mengerikan, serta matanya yang menyala, melirik ke arah South Heaven Gate dengan penuh kebencian. "South Heaven Gate," ucap Kinan murka, sehingga serangan South Heaven Gate pun seketika hancur sebelum menembus tubuh Kinan. Tapi, South Heaven Gate tidak terkejut sama sekali. Ia lebih tidak menyangka jika Kinan memiliki kekuatan yang begitu kuat dalam tubuhnya. Ia kemudian mengeluarkan sebuah pedang besar. Tampaknya pedang itu lebih kuat dari serangan tombak petir yang sebelumnya. Ia lalu menyerang Kinan dengan pedang besar itu dan mengatakan jika Kinan hari ini harus mati. Tapi, lagi-lagi, aura merah menyala yang keluar dari tubuh Kinan memblokir serangan dari pedang besar itu. Bahkan, pedang itu kembali hancur ketika menabrak aura merah yang keluar dari tubuh Kinan. Kali ini, South Heaven Gate dan Heaven God Lu benar-benar panik dan terkejut karena serangan sekuat itu pun tidak mempan terhadap Kinan. Kinan yang menggendong Miao Miao serta aura hitam dan merah yang keluar dari tubuhnya. Ia berkata, "Kalian semua harus dikubur bersamanya," ucap Kinan dengan amarah yang meledak-ledak. Luapan energi yang begitu dahsyat pun terjadi di benua kedua karena Kinan. Bahkan Heaven God Lu mengakui jika kekuatan ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Fei Yu masa depan pun sampai terkejut dan berkata dalam hatinya, "Kenapa aturan kultivasi benua kedua tidak menekan kultivasi Kinan sama sekali?" Gumamnya heran. Sementara di sisi Kinan, Kinan saat ini tengah mempersiapkan sebuah serangan balik yang begitu kuat. Ia lalu melepaskan serangan itu dan berteriak, "Mati!" Seketika, Spirit South Heaven Gate pun terbelah menjadi dua dan lenyap seketika. Heaven God Lu yang melihat Spirit South Heaven Gate lenyap begitu saja sangat tidak percaya. "Bagaimana mungkin?" ucapnya terkejut. Kembali ke Kinan yang sudah hilang kendali, lalu menatap Heaven God Lu dengan mata yang merah. "Selanjutnya kau." Heaven God Lu yang berusaha melarikan diri pun seketika terkena serangan dari Kinan yang membuat kehendaknya itu langsung lenyap. "Tidak seharusnya, tidak seperti ini," ucapnya. Di sisi lain, Fei Yu masa depan yang melihat kehendak South Heaven Gate dan Heaven God Lu telah lenyap. Ia juga berusaha melarikan diri ke sebuah celah. Sambil berusaha untuk kabur, Fei Yu masa depan berkata dalam hatinya, "Anak ini sudah gila. Tidak, rencananya dihentikan sementara. Aku harus kembali ke benua Changlan untuk memulihkan kultivasiku terlebih dahulu. Paling buruk, ketika saatnya tiba, letusan kultivasiku akan menghancurkan seluruh benua Changlan, dan semua orang akan mati bersamaku." Namun, tiba-tiba ketika Fei Yu masa depan akan masuk ke dalam celah, sepasang mata merah menyala telah berada tepat di depannya, yang membuatnya sangat terkejut. Ternyata itu adalah Kinan. Kinan pun yang masih menggendong Putri Miao Miao. Ia menatap Fei Yu masa depan dan berkata, "Mau pergi kemana kau? Setelah semua ini, kau pikir aku akan membiarkanmu pergi semudah itu?" Fei Yu masa depan lalu membalas perkataan Kinan itu. "Tidak heran, aku merasa tidak nyaman. Siapa sangka kekuatan di tubuhmu sudah mencapai tingkat yang sungguh luar biasa." Namun, baru saja dirinya menyelesaikan perkataannya itu, serangan Kinan sudah mengenai tubuh Fei Yu masa depan. Seketika, Fei Yu masa depan pun mengeluarkan darah dari mulutnya dan berteriak kesakitan.
Tapi, kemudian Fei masa depan berkata kembali kepada Kinan, "Bahkan, kalau kau membunuhku, tidak ada bedanya, karena diriku yang sebenarnya tidak akan terpengaruh dengan cara apapun." Tapi dengan tatapan dingin, Kinan pun berkata, "Meledaklah." Dan boom, seketika tubuh Fei masa depan pun meledak tepat di hadapan Kinan. Sambil menutupi wajah Miao Miao, Kinan pun meminta maaf. "Maaf Tuan Putri, telah menodai pakaianmu," ucap Kinan. Tiba-tiba, tubuh Putri Miao Miao mengeluarkan cahaya. Kinan lalu tersenyum dan berkata, "Putri, aku tahu kamu tidak akan." Namun, sebelum perkataan Kinan selesai, tubuh Putri Miao Miao telah menjadi butiran cahaya yang membuat Kinan menjadi panik dan ketakutan. "Putri, tidak, Miao Miao, tidak," ucap Kinan. Tiba-tiba kehendak Putri Miao Miao berada di hadapan Kinan. Kehendak Putri Miao Miao kemudian tersenyum kepada Kinan dan berkata, "Kinan, selamat karena sudah mencapai ranah martial god. Putri ini benar-benar punya mata yang bagus. Sekarang aku akan lihat apakah para orang tua dari Lost Herb Garden itu berani ikut campur urusanku." Tapi dengan wajah sedih, Kinan menjawab perkataan dari Miao Miao. "Tidak, penglihatanmu terlalu buruk. Kamu memilih pria yang bahkan tidak bisa melindungimu." Mendengar jawaban Kinan, Putri Miao Miao kemudian cemberut dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu berkata seperti itu tentang dirimu sendiri." Ia lalu menghampiri Kinan dan menghapus air mata Kinan sambil mengatakan, "Jangan terlihat murung seperti itu. Semuanya akan mati suatu hari nanti. Aku hanya pergi lebih dulu." Dan di detik-detik kepergiannya, Putri Miao Miao pun memberikan sebuah ciuman perpisahan kepada Kinan. Lalu, kehendaknya pun perlahan memudar hilang. "Aku hanya sedih. Aku tidak bisa menemanimu ke Nine Heavens dan merasakan Immortal Wine bersamamu." Kehendak Putri Miao Miao pun lalu berubah menjadi pecahan cahaya lagi, yang bahkan sudah tidak dapat dipeluk oleh Kinan. Kinan terduduk lesu dan perkataan terakhir yang didengar oleh Kinan adalah jika Putri Miao Miao mengatakan jika dirinya selalu mencintai Kinan. Kinan yang sambil menahan air mata pun berkata, "Aku juga selalu mencintaimu." Sambil menangis karena tak kuat menahan kesedihan, Kinan berkata dalam hatinya, "Tapi kau tidak akan bisa mendengar jika aku selalu mencintaimu, kan?" Di tempat misterius, sebuah mata merah menyala yang sangat besar yang berada di langit berkata, "Barusan, aura macam apa itu? Daorun yang agak aneh lahir baru-baru ini. Pergi selidiki." Entah apa dan entah siapa, tapi sosok itu masih menjadi sosok misterius. Cerita kemudian kembali ke benua kedua, memperlihatkan Kinan yang masih bersedih dan tak berkata apa-apa. Tiba-tiba, senior yang memiliki tato di dahinya muncul di belakang Kinan dan berkata, "Kinan, sekarang bukan waktunya untuk depresi. Kau hanya membunuh kehendak Stephen Gate. Kau belum sepenuhnya menghancurkannya. Apa kau lupa?" Sambil melirik ke arah Kinan dengan tajam, senior itu kembali berkata, "Aku tahu kau depresi, tapi dia hanya mati. Dia tidak menghilang sepenuhnya dalam siklus reinkarnasi." Mendengar ucapan dari senior itu, Kinan seperti mendapatkan sebuah harapan. Kinan lalu dengan penuh harap bertanya, "Apa kau bisa menyelamatkannya?" "Selama kau bisa menyelamatkannya, tidak peduli harga yang harus aku bayar, aku bersedia." Senior itu pun tersenyum tipis dan berkata, "Aku tidak pernah menyangka suatu hari nanti kau akan melihatku seperti ini." Namun sayangnya, jiwanya telah hilang karena dia kehilangan seluruh life force-nya, bahkan aku tidak dapat menyelamatkannya. Mendengar perkataan dari senior itu, Kinan yang awalnya antusias penuh harap kembali menundukkan kepalanya. Sang senior yang melihat sikap Kinan kembali bersedih, ia lalu mendekati Kinan dan menepuk pundak Kinan sambil berkata, "Aku belum selesai. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Tapi ada kemungkinan kau bisa membentuk kembali jiwanya." Namun, nampaknya Kinan tidak percaya dengan perkataan sang senior itu. Kinan mencengkram tangan senior itu dan berkata, "Jangan gunakan dia untuk menipuku." Sang senior pun lalu menjawab keraguan Kinan dengan mengatakan, "Hehe, saya boleh berbohong kepada seluruh dunia, tapi aku tak akan pernah berbohong kepadamu. Tidak ada keraguan tentang hal itu.
Kekuatan itu adalah kekuatan nyata di dalam tubuhmu. Itu dapat membantumu menyelamatkan orang yang kamu cintai. Kau tidak menyadarinya karena kultivasimu belum cukup kuat. Baru setelah kau berubah menjadi demon, kau benar-benar kehilangan dirimu sendiri dan semua kekuatanmu meledak. Tapi, lanjutnya berkata, namun membuat tanda tanya, sehingga Kinan bertanya, tapi apa? Sang senior kemudian menjawab, apa kau tidak menyadari sesuatu yang aneh sampai hari ini? Saat kau mencoba mencapai Martial Monarch dengan sendirinya, Jiang Bilan hampir mati untukmu. Dan sekarang, saat kau mencapai alam dewa perang, Putri Miao Miao telah mengorbankan nyawanya juga. Menurutmu, itu hanya kebetulan? Mendengar jawaban sang senior itu, Kinan terkejut dan berkata, maksudmu, seseorang berkonspirasi melawanku di belakang layar? Tanya Kinan. Sang senior pun menunjuk Kinan dan menjawab pertanyaan Kinan itu. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan sesuatu yang begitu aneh. Jalur kultivasi sejak awal menentang langit. Terlepas dari tribulasi langit dan bumi, ada banyak kesulitan yang mencoba menghentikan setiap kultivator juga. Semakin kuat seorang kultivator, semakin besar kerugian yang dia alami dalam hidupnya. Kinan kemudian bertanya, apa hubungannya dengan menempa ulang jiwa Putri Miao Miao? Sang senior pun mengatakan, jika itu adalah sesuatu yang penting. Dia kemudian menjelaskan, mencapai Martial Monarch, menjadi Martial God, naik sebagai immortal, mempertanyakan Dao, dan menguasai Dao. Setelah kau berhasil naik sebagai immortal di Nine Heavens, kamu akan membangkitkan kekuatan sejati di tubuhmu. Saat itu, aturan kultivasi ini tidak lagi berlaku untukmu. Dan kemungkinan besar, kau akan menemukan cara untuk membentuk kembali jiwa sang putri. Mendengar penjelasan dari sang senior, Kinan terdiam sejenak. Lalu ia pun mencoba menyimpulkan jika dengan kata lain, sang senior juga tidak yakin dengan hal itu. Namun, sang senior menjawab kesimpulan Kinan dengan berkata, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang mutlak. Kinan, ingat satu hal, manusia bisa menaklukkan alam ketika kau cukup kuat. Bahkan hal yang paling aneh seperti menghancurkan Nine Heavens Immortal Realm, menggulingkan siklus reinkarnasi, dan mengubah aturan hidup dan mati juga mungkin terjadi. Setelah mendengar kembali perkataan sang senior, Kinan merenung dan berkata dalam hatinya, tidak peduli apa aku akan menyelamatkan Miao Miao. Saat kamu kembali ke dunia ini, aku pasti akan menikahimu. Melihat jika Kinan sudah sedikit yakin, sang senior kemudian mengingatkan Kinan. Sekarang, sebelum aura Putri Miao Miao menghilang sepenuhnya, masukkan ke dalam Death Crystal sesegera mungkin. Kesesuaian hidup dan mati, selama auranya masih ada, bila saatnya tiba, jiwa akan ditempa kembali. Sang senior menambahkan, jika kristal tersebut tidak dapat diubah bentuknya untuk saat ini. Akan tetapi, tiba-tiba Jiang Bilan keluar dari Death Crystal dan berkata, jika aku bisa membantu memulihkan jiwa sang putri, tidak masalah jika aku tidak bisa bertransformasi untuk saat ini. Kita pun tidak menyangka jika Jiang Bilan akan membantu Kinan sampai sejauh itu. Tapi, Jiang Bilan tersenyum kepada Kinan dan mengatakan, jika tidak usah mengucapkan terima kasih, dan karena waktunya akan habis, Kinan harus segera memasukkan aura Putri Miao Miao secepatnya. Sang senior pun langsung mengatakan jika ia akan memulai prosesnya. Sang senior pun memulai proses memasukkan aura Putri Miao Miao ke dalam Death Crystal. Kemudian, sang senior itu pun menggunakan teknik bernama Flame of the Great Dao untuk memasukkan aura Putri Miao Miao ke dalam Death Crystal. Dan singkat cerita, aura Putri Miao Miao pun telah masuk ke dalam Death Crystal. Kinan langsung mengambil Death Crystal tersebut dan berkata dalam hatinya, Putri Miao Miao, tunggu aku pasti akan menyelamatkanmu. Namun, ketika Kinan berbalik dan akan mengucapkan terima kasih kepada senior itu telah menghilang dari tatapan Kinan.